Wirolu Monggo. Selamat datang di podcast, di mana kita tidak hanya sekedar berbincang, tapi podcast is our Oke, story. standby. Action. Hai sahabat pos, bertemu lagi dengan saya Alika dalam acara podcast di mana kita tidak hanya sekedar berbincang tapi podcast is our story. Selamat pagi dan apa kabar sahabat pos dimanapun kalian berada. Pagi ini kita kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman semua akan sadar gitu loh ya atau langsung top of mind dengan tagline warga bijak bayar titik-titik pajak jawabannya. Nah betul sekali pagi ini kita kedatangan narasumber dari KPP Pratama Candisari. Langsung saja kita perkenalkan ada Mas Budi sebagai penyuluh pajak. Selamat pagi Mas Budi, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Alika. Iya, Baik kabarnya otomatis. Ya. alhamdulillah baik. Gimana Mas tadi perjalanan menuju ke studio dan juga di jalan apakah macet atau lancar-lancar aja? Alhamdulillah ke sini lancar-lancar aja ya Mbak Alika ya. Dan so far senang banget nih bisa diundang kantor pos untuk memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman kawan pos. Wah, terima kasih. Kami jawab sama-sama. Terima kasih juga sudah Iya, berkenan untuk sama-sama. hadir menjadi bintang tamu pada acara podcast kali ini. Nah, begini, Mas Budi, langsung saja mungkin ya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalkan kita himpun ini memang menimbulkan penasaran gitu loh ya dari sahabat pos pada khususnya dan juga halayak ramai pada umumnya. Nah, Iya. asli atau palsu gitu ya? Mungkin Wah, ini mungkin nih. tagline awalnya itu ya. Nah, Iya saat betul. ini kan kalau misalkan kita lihat di e-commerce atau di toko-toko online itu kan banyak banget yang jual meterai. Nah, kita kan tidak bisa memvalidasi apakah itu asli atau palsu. Nah, tips dari Mas Budi nih selaku penyuluh pajak, bagaimana sih kita itu untuk memilih atau mematapkan hati gitu loh ya, "Oh ini tuh materai asli." Tipsnya apa nih, Mas? Nah, sebelum saya memberikan penjelasan terkait apa sih materai yang asli maupun yang palsu, sebetulnya yang palsu itu nggak hanya janji doang ya Mbak Ah, Rika ya. Jadi materai pun juga ada yang palsu loh teman-teman oke. sekalian. Jadi ketika kita mau mengecek materai yang asli maupun yang palsu tuh syaratnya ada 2 Mbak Ada Rika, 2. yaitu Oke. cek harganya dan yang Mhm. kedua cek 3D. Maksudnya cek 3D itu saya mulai dari harganya dulu ya. Oke. Otomatis untuk materai yang sekarang sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2020, itu harga materai sekarang yaitu 10.000 nominalnya. Oke. Jadi ketika ada yang menawarkan harga yang di bawah 10.000 itu patut dicurigai Mbak Alika. Oke, patut dicurigai. Nah, kenapa bisa harganya lebih murah ya dari 10.000 tersebut? Nah, yang kedua yaitu 3D. Cek Iya. 3D yaitu diraba. Yaitu di mana itu bisa dilihat fisiknya, apakah ada halus saja atau Mhm. ada permukaan yang seperti bisa diraba dan itu memang menunjukkan ciri-ciri materai yang asli. Oke. Lalu selain dilihat, diraba, dan juga digoyang. Ketika digoyang, materai yang asli akan melihatkan tampilan perubahan warna hologramnya. Oke. Jadi Mhm. materai yang asli itu hologramnya akan berubah dari Mhm. warna kuning menjadi magenta seperti itu. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari materai yang asli. Asli. Seperti itu. Oke, nah berarti ada utamanya dari harga gitu loh ya, Mas, Iya, kalau dari misalkan yang harga. mencolok gitu ya. Oke, selain kalau misalkan tadi kan kita berbicara tentang materai yang, ada di top of mind masyarakat gitu loh. Oh, materai dibawa, dikasih air, tempel. Kalau misalkan banyak juga yang penasaran tentang e-materai. E-materai sendiri itu apa sih, Mas? Boleh minta dijelaskan nggak? Karena kan ada beberapa, mungkin masyarakat yang, "Ah, e-materai itu gimana caranya nempelnya?" Nah, itu Nah, seperti apa, Mas? oke siap. Kalau untuk e-materai atau yang disebut dengan elektronik materai, jadi sesuai di peraturan pemerintah ya, PP Nomor Mhm. 86 Tahun 2021, pengertian dari e-materai sendiri itu adalah materai yang berupa label Mhm. yang penggunaannya digunakan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu atau sistem elektronik. Jadi, ketika kita membelinya ataupun membubuhkannya atau menempelkannya itu pun juga secara elektronik. Nah, untuk e-materai sendiri, itu banyak juga digunakan di zaman sekarang ya, di Mhm. era semenjak Covid, jadi mulai lebih banyak menggunakan e-materai dan media untuk pembeliannya pun juga semakin lebih banyak websitenya yang Mhm. resmi tentunya ya, Mhm. untuk membeli membeli yang namanya e-materai. Jadi bisa menggantikan yang namanya materai tempel yang biasanya tadi Mbak Ah, Lika oke. sebutkan dengan lem atau dengan air saja sudah bisa Mhm. menempel di kertas. Jadi ketika dokumen yang kita submit atau kita kirim dalam bentuk elektronik, Mhm. kita bisa menggunakan e-materai itu tadi. Oke, berarti kalau bisa diambil sedikit garis merahnya gitu loh ya, sebetulnya e-materai ini tadi agak penasaran dengan pemasangannya dan dengan sistem
sistem tertentu? Iya, sistem tertentu yang memang menyediakan Mhm untuk penjualan atau penjualan dan mhm. pembubuhan atau penempelan materai itu tadi, secara elektronik seperti itu. Oke, berbicara mengenai pembelian e-materai, sekarang kan lagi banyak sekali digaungkan akan ada pendaftaran atau pembukaan CASN 2023. Nah, Iya, di betul. mana salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah dengan membubuhkan e-materai tersebut. Nah, untuk para pendengar ataupun sahabat pos di rumah nih, kalau misalkan ada yang berminat untuk mendaftar di CASN tersebut gitu, cara pembelian e-materai itu tadi kan sempat disinggung website atau apapun itu Iya. bagaimana, Mas? Ya, gini Mbak Rika, jadi Mhm ketika sahabat pos ingin mendaftar ya, mhm. baik itu ASN atau pegawai pemerintah perjanjian kontrak tadi atau P3, itu bisa mengakses langsung lewat laman SSCASN. Nah, itu laman yang dimiliki oleh BKN, jadi sudah langsung terintegrasi dengan e-stripmeterai.go.id. Jadi sahabat pos maupun kawan pajak semua ketika mau mendaftar sebagai ASN atau P3K, itu bisa langsung terintegrasi dengan website untuk membubuhkan materai tadi. Jadi ketika ada dokumen persyaratan yang membutuhkan yang namanya materai, itu diunduh dulu file PDF-nya, kita tanda tangani, lalu kita upload ke website yang memberikan atau menyediakan layanan pembelian e-materai tadi. Lalu ya setelah ditempel, nah cara menempelnya pun juga tidak menutupi tanda tangan kita atau menutupin Oke. tulisan, misal ada tempat, ada tanggal penandatanganan ya, jadi tempelan materinya itu di samping dari tanda tangan yang sudah kita berikan. Lalu kita upload ke SSCASN tadi, seperti itu. Dan website yang, digunakan untuk membeli e-materai pun tidak hanya melalui website dari Peruri juga ada. Jadi kawan pajak atau sahabat pos ketika membeli e-materai pun juga ada banyak nih kanal-kanalnya. Kalau dari Peruri itu ada e-stripmeterai.go.id, ada juga dari PT Finnet Indonesia, ada PT Mitra Pajakku dan lain sebagainya. Pokoknya bisa disimak juga di media sosial yang memberikan informasi terkait e-materai yang resmi ataupun dari website SSCASN itu tadi ya. Nah, ngomong-ngomong soal kawan pajak, mumpung nih kita kedatangan langsung perwakilan dari DJP, Iya, boleh dong diberikan sedikit, apa ya, penjelasan gitu mungkin tentang, warga bijak bayar pajak? oke. Jadi dari pengertian pajak itu sendiri ya, sesuai ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan atau KUP, pajak itu sifatnya wajib bagi warga negara yang memiliki penghasilan dan sifatnya tidak mendapatkan manfaat langsung. Jadi ketika kita membayar pajak itu tidak bisa mendapatkan manfaat langsung. Contohnya ketika kita parkir, kita membayar uang parkir, dan itu kita mendapatkan manfaat berupa keamanan kendaraan yang kita parkirkan di sana. Nah, sedangkan pajak itu uangnya dikumpulkan dulu. Nah, di mana pajak itu manfaatnya atau komposisinya itu 70-80% mengisi APBN kita. Nah, ketika penerimaan pajak itu berkurang atau tidak maksimal, otomatis APBN yang kita kumpulkan atau akan kita gunakan sebagai pengeluaran dan pembangunan nasional itu akan mengalami kendala, Mbak Wika. Oke. Jadi penting banget ketika kita sadar pajak, bijak pajak, karena manfaatnya akan sangat luas sekali. Misal nih, kita kan sudah mengalami 2 tahun COVID-19, Mhm, di mana pemerintah bisa mengupayakan bagaimana memberikan vaksin gratis iya. kepada masyarakat. Lalu kita bisa menikmati pendidikan wajib belajar 9 tahun, nah itu ada dana BOS, ada beasiswa LPDP, dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Jadi, jangan dirasa ketika kita membayar pajak, kita akan mendapatkan manfaat langsung, karena sifatnya adalah untuk kemakmuran dan manfaat seluruh masyarakat. Jadi, mungkin ada yang bisa langsung merasakan manfaatnya ya, ada juga yang mungkin nanti-nanti baru bisa merasakan, seperti itu. Oke, kalau misalkan tadi disinggung 70-80% itu kan, Iya, proporsi yang sangat besar ya untuk penerimaan betul. negara. Nah, makanya jangan lupa untuk dibayar pajaknya, ya, Mas, Iya, ya? betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pajak lagi, nih apa aja sih yang bisa dikategorikan sebagai objek pajak? Nah, untuk sahabat pos atau kawan pajak nih, kalau untuk objek pajak, ketika kita menyebut objek pajak berarti penghasilan ya Mbak Rika. Jadi penghasilan kita peroleh baik di dalam negeri, di Indonesia maupun di luar negeri, yang tujuannya untuk bisa kita konsumsi atau kita manfaatkan atau dalam bentuk berupa apapun atau segala macam bentuk apapun yang bisa digunakan, itu yang disebut dengan penghasilan. Nah, contoh yang lebih konkretnya lagi yaitu ketika kita memberi atau menerima gaji, upah, honor, fee, komisi, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam
contoh dari objek pajak yang dimaksud tadi yang saya jelaskan penghasilan, seperti itu. Oke. Dan penghasilan yang dikenai pajak pun juga tidak serta-merta kita gaji berapapun harus kena pajak, itu tidak. Mhm. Jadi ada ketentuan umum yang, bagaimana kita bisa menghitung berapa sih pajak penghasilan yang terutang. Mhm. Jadi tidak semua penghasilan langsung dikenai pajak, tetap ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Baik, kalau misalkan ada kawan pajak, "Aduh aku lupa bayar pajak nih karena satu dan lain hal," itu ada dendanya gimana, Mas? Ada dendanya apa enggak? Kalau untuk semisal nih kita Iya. lupa lapor SPT Mhm. atau lapor pajak kita lupa atau terlambat, sebetulnya ada dendanya nih. Jadi di Undang-Undang KUP itu pasal 7 dan pasal 9 itu Mhm. ada denda dan sanksi administrasi kalau lupa bayar atau lupa lapor SPT, seperti Mhm. itu. Nah, untuk orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi itu dendanya 100.000. Kalau untuk wajib pajak badan itu dendanya 1 juta. Jadi kan lumayan ya, Iya. daripada untuk bayar denda mending kita ngopi-ngopi ya Mbak Alika Oh, ya. ngopi-ngopi Betul gitu banget, ya. jadi lebih enak lah. Jadi daripada kawan pajak atau sahabat pos membayar denda, lebih baik tepat waktu. Nah, baik, Mas Budi beralih sedikit dari situ, ini juga sekaligus untuk menjadi pertanyaan terakhir karena tadi pertanyaannya sudah sangat kompleks dijawabnya, mudah-mudahan sahabat pos dan juga kawan pajak ini sangat-sangat, lebih terbuka lagi gitu ya dan juga memperkaya informasi yang telah dijelaskan oleh Mas Budi. Nah, untuk bayar pajak sendiri seperti yang kita tahu di kantor pos kan bisa bayar. Nah, selain bisa membayarkan pajak di kantor pos, kalau, kawan pajak atau yang lain gitu mau membayar pajak itu bisa di mana aja ya, Mas? Nah, untuk membayar pajak tadi sudah disebutkan Mbak Alika nih, kita bisa membayar pajak di kantor pos ya. Jadi nggak usah jauh-jauh teman-teman semuanya, jadi kita bisa membayar pajak di kantor pos, bukan di kantor pajak ya. Jadi di kantor pajak itu bukan kita nyerahin uang ke pegawainya, bukan, Iya. nanti malah masuk ke kantong kita. Jadi karena kalau ada yang deket ngapain jauh-jauh ya Mbak Alika Iya, ya. betul. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami, Mas Budi. Sebelumnya juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah mewakili dari DJP dan tepatnya ini KPP Candisari gitu ya, Iya untuk betul. datang ke sini, untuk juga ingin memberikan, apa ya namanya, memberikan sumbangsih ilmunya gitu. Barangkali ada closing statement mungkin singkat saja untuk sahabat pos atau kawan pajak? Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya untuk sahabat pos yang setia mendengarkan kita ya Mbak Rika Iya. ya. Walaupun saya baru diundang pertama kali, saya terima kasih karena saya juga ikut memberikan informasi dan update terkini ya terkait e-materai dan materai tempel dan, sah dan tidak sahnya ya atau asli atau tidaknya. Dan saya harap sahabat pos dan kawan pajak bisa selalu up to date, mengikuti informasi, bisa follow medsosnya kantor pos, atau mungkin bisa kalau ada informasi dan pertanyaan lebih lanjut terkait perpajakan bisa menghubungi KPP terdaftarnya atau di Kling Pajak 1500 200. Mungkin itu saja Mbak Alika. Oke, terima kasih banyak Mas Budi. Nah, itu dia sahabat pos yang sekaligus harus menjadi kawan pajak ya, bayar pajak jangan lupa. Nah, itu dia tadi penjelasan, yang sangat insightful dari Mas Budi selaku penyuluh pajak. Nah, jangan lupa sahabat pos, tadi kan sudah disinggung juga nih kalau misalkan bayar pajak itu bisa di kantor pos, ke loket, atau kalau kalian bingung beli e-materai juga bisa ke kantor pos atau di Pospay. Nah, baik sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam Pos Indonesia, Emas.